Upin Ipin pun sampai dibuat cemburu melihat keganasan timnas Indonesia, begini ceritanya. Berita gembira, timnas Indonesia bersiap hadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Vietnam sampai iri melihat timnas U19 kita, begini katanya. Wak Haji Ragnar Oratmangoen sempat geger dengan Jai Idjes, waduh. Strategi sukses Nova Arianto bawa timnas U16 Indonesia raih kemenangan gemilang. Optimis. Dengan kecemerlangan performa Garuda Muda U16 akan lolos ke babak selanjutnya. Timnas U16 akan sangat superior dan tak terkalahkan, begini kata pengamat sepak bola tanah air. Upin Ipin pun sampai dibuat cemburu melihat keganasan timnas Indonesia, begini ceritanya. Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian di kancah internasional dengan capaian gemilang mereka dalam beberapa kompetisi terkini, memantik reaksi beragam dari tetangga abadi, Malaysia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi panggung terbaru di mana Merah Putih berhasil menembus putaran ketiga, menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan tak bisa dianggap remeh di Asia Tenggara. Perjalanan gemilang ini tidak hanya membanggakan pendukung sepak bola Indonesia, tetapi juga memicu gelombang perdebatan di media sosial Malaysia. Warganet Malaysia terlihat tidak mampu menyembunyikan kecemburuan mereka saat timnas Indonesia semakin menunjukkan performa yang mengagumkan. Kualifikasi Olimpiade 2024 Paris, Piala Asia U23, dan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi saksi betapa kompetitifnya timnas Indonesia di panggung internasional. Di tengah sorotan ini, respons dari Malaysia tidak hanya sebatas pengakuan akan kemampuan timnas Indonesia, tetapi juga mencerminkan persaingan yang intens antara dua negara tetangga dalam olahraga favorit mereka. Netizen Malaysia, meskipun dengan perasaan campuran, tidak bisa mengabaikan prestasi yang diraih timnas Indonesia, memicu debat sengit di antara penggemar sepak bola di kedua negara. Kepopuleran timnas Indonesia di Malaysia menjadi bukti bahwa rivalitas di lapangan tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga membangkitkan semangat persaingan sejati di antara supporter kedua tim. Dengan pencapaian yang semakin menonjol, timnas Indonesia mungkin hanya memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan terkemuka di Asia, sementara Malaysia akan terus mengamati dengan cermat setiap langkah yang diambil oleh rival abadinya. Dalam menghadapi tantangan berikutnya di panggung internasional, timnas Indonesia tidak hanya bertekad untuk mengukir sejarah lebih jauh tetapi juga menjaga api persaingan tetap menyala di antara kedua bangsa. Berita gembira, timnas Indonesia bersiap hadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar dalam drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Bersama 17 tim lainnya, tim Garuda akan menentukan siapa lawan-lawan berat yang akan dihadapi mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Meskipun berada di peringkat FIFA yang menempatkannya di papan bawah, timnas Indonesia tetap optimis dan siap menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Potensi untuk bertemu dengan tim-tim besar Asia Barat seperti Qatar dan Irak juga tidak tertutup. Kami sangat siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan kami, ujar Shin Tae-yong, pelatih anyar timnas Indonesia sejak 2019. Kami telah mempersiapkan strategi dan fokus untuk menghadapi setiap lawan dengan maksimal. Selain itu, timnas juga menarik perhatian dengan penampilan gemilang beberapa pemain muda yang telah menunjukkan potensi besar, seperti yang terlihat dalam Piala Asia U23 2024. Pemain-pemain muda kita telah menunjukkan kualitas mereka di tingkat Asia, dan mereka akan menjadi aset berharga dalam menghadapi kualifikasi yang menantang ini, tambahnya. Dengan semangat yang tinggi dan dukungan dari seluruh Indonesia, timnas Indonesia berharap dapat memberikan kebanggaan bagi negara dengan melaju sejauh mungkin dalam kualifikasi ini.
Kami berjanji untuk memberikan yang terbaik dan memperjuangkan setiap peluang yang ada, tegas Shin Tae-yong. Pertandingan pertama Timnas Indonesia dalam putaran ketiga ini akan menjadi momen bersejarah, di mana mereka akan menunjukkan kemampuan dan semangat juang untuk meraih mimpi Piala Dunia 2026. Dengan harapan besar dari seluruh bangsa, Indonesia mendukung penuh perjalanan Timnas Indonesia menuju impian Piala Dunia. Selamat berjuang, Timnas Indonesia! Wak Haji Ragnar Oratmangoen sempat geger dengan Jay Idjes. Waduh! Ragnar Oratmangoen, winger berbakat Timnas Indonesia, menorehkan debut gemilangnya dengan mencetak gol penting dalam kemenangan telak 3-0 atas Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, menjadi saksi penting dari kontribusi Ragnar yang tak terlupakan. Dalam wawancara eksklusif dengan Sport 77 Official, Ragnar mengungkapkan betapa istimewanya momen tersebut baginya. Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan bagi saya. Mencetak gol untuk Timnas Indonesia dalam debut saya adalah suatu kebanggaan yang tak terlukiskan, ujarnya dengan penuh semangat. Pada pertandingan yang digelar pada 26 Maret lalu, Ragnar berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-23, menyumbang 1 dari 3 gol kemenangan Timnas Indonesia. Namun, yang membuat cerita ini semakin menarik adalah pengakuan Ragnar bahwa seharusnya dia juga menyentuh bola untuk gol kedua timnya. Saya hampir saja mencetak 2 gol, tapi bola yang saya sambut dari Jay sebelumnya menyentuh kakiku. Meskipun hanya 1 gol yang tercatat atas namaku, momen itu tetap luar biasa, ujarnya sambil tersenyum. Kebersamaan Ragnar dengan Jay Idjes tidak hanya terbatas di lapangan. Keduanya sudah lama menjalin persahabatan sejak bermain bersama di klub Go Ahead Eagles. Jay, yang juga turut membantu meyakinkan Ragnar untuk menerima naturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia, menambahkan, Ragnar adalah pemain yang sangat berbakat dan berdedikasi. Kami selalu mendukung satu sama lain, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Kemenangan ini tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi Ragnar dan Jay, tetapi juga bagi ratusan juta penggemar sepak bola di Indonesia. Bersama-sama, mereka mengharapkan untuk membawa tim Garuda terbang lebih tinggi dan mencatatkan sejarah dengan kualifikasi untuk putaran final Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangoen, yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2024, kini bersama Jay Idjes menjadi andalan yang sangat diandalkan dalam misi Timnas Indonesia meraih kesuksesan di tingkat internasional. Dengan semangat dan talenta yang mereka miliki, harapan untuk melihat Indonesia bersaing di pentas Piala Dunia semakin nyata. Tim Garuda kini tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dijadwalkan dimulai pada 5 September mendatang. Semua mata tertuju pada Ragnar Oratmangoen dan Jay Idjes untuk terus berkontribusi dan menginspirasi generasi sepak bola Indonesia. Dengan perjuangan dan semangat seperti ini, dapat dipastikan masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah dan penuh prestasi. Pelatih Vietnam sampai iri melihat timnas U19 kita, begini katanya. Atmosfer kebanggaan dan semangat tinggi menggema di kamp Timnas Indonesia U19 yang saat ini berkumpul di Jakarta untuk mempersiapkan diri menuju Piala AFF U19 2024. Di bawah arahan pelatih terkemuka Indra Syafri, Garuda Nusantara telah memulai pemusatan latihan yang intensif. Panggilan Indra Syafri kepada 33 pemain muda telah menarik perhatian media internasional, khususnya dari Vietnam, yang menyoroti kehadiran beberapa nama pilar seperti Arhan Kaka, Sultan Zaki, Doni Tri Pamungkas, dan Muhammad Iqbal Gwijangge. Para pemain ini tidak hanya dikenal karena pengalamannya di Timnas Indonesia U16 dan U17, tetapi juga karena potensi mereka yang luar biasa. Dalam daftar ini banyak nama-nama familiar seperti Sultan Zaki, Arhan Kaka, Doni Tri Pamungkas, dan Muhammad Iqbal Gwijangge yang pernah menjadi kapten Timnas Indonesia U16, tulis Tetao 247, media olahraga Vietnam.
Di samping itu, timnas juga membuka peluang bagi talenta-talenta baru seperti Alfahrezi Buffon, Mesa Al-Hamzah, Rahmat Syawal, Jens Raven, dan Usman Camara untuk membuktikan kemampuan mereka. Semua ini dalam persiapan menghadapi tantangan besar tidak hanya di Piala AFF U19 2024 tetapi juga dalam kualifikasi Piala Asia U19 2024. Indra Syafri, pelatih yang penuh dedikasi, menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memperkuat fisik para pemain. Minggu pertama ini kita akan coba meningkatkan kondisi fisik mereka kembali, jelasnya, sambil merencanakan uji coba sebanyak 3 kali untuk memastikan tim siap secara maksimal. Piala AFF U19 2024 sendiri akan dimulai dengan laga melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 17 Juli mendatang. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang membara, Timnas Indonesia U19 siap memberikan yang terbaik untuk meraih prestasi gemilang bagi negeri. Semangat ini juga disambut hangat oleh para penggemar setia Garuda Nusantara, yang dengan penuh harap dan dukungan mengiringi langkah-langkah para pemain muda ini. Dengan berita positif ini, semoga Timnas Indonesia U19 mampu mengukir sejarah baru di kancah internasional. Strategi sukses Nova Arianto bawa Timnas U16 Indonesia raih kemenangan gemilang. Pada pertandingan kedua ASEAN Cup U16 2024, Timnas U16 Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang 3-0 atas Filipina di Stadion Manahan. Namun, perjalanan menuju kemenangan ini tidaklah mudah bagi Garuda Asia, seperti yang diakui oleh pelatih mereka, Nova Arianto. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi, namun Timnas U16 Indonesia kesulitan menemukan celah di pertahanan Filipina yang rapat. "Anak-anak kami kurang kreatif di babak pertama," ujar Nova Arianto setelah pertandingan. "Filipina memang bertahan dengan sangat baik, tetapi kami harus lebih kreatif dalam pergerakan tanpa bola." Menyadari tantangan ini, Nova Arianto tidak tinggal diam. Dia melakukan beberapa pergantian strategis yang akhirnya membuahkan hasil gemilang. "Kami melakukan perubahan formasi dari 3-4-3 menjadi 4-4-2, dan itu membantu kami untuk membongkar pertahanan mereka," jelas Nova dengan senyum puas. Perubahan taktik ini tidak hanya sekadar strategi, tetapi juga memanfaatkan keunggulan fisik para pemainnya. "Kami bersyukur karena fisik pemain Indonesia lebih unggul daripada lawan kami," tambah Nova. "Kondisi fisik Filipina mulai menurun di menit-menit akhir, dan kami bisa memaksimalkan itu untuk mencetak gol." Pada babak kedua, Garuda Asia tampil lebih agresif dan efektif. Brace dari Mirza dan 1 gol dari Evandra menjadi penentu kemenangan 3-0 yang membanggakan bagi timnas dan pendukungnya. "Kemenangan ini adalah bukti kerja keras dan adaptasi tim dalam menghadapi tantangan," kata Nova dengan penuh semangat. Para penggemar Garuda Asia pun tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka atas performa memukau tim kesayangan mereka. Dengan semangat yang membara, mereka menantikan pertandingan selanjutnya di ASEAN Cup U16 dengan optimisme tinggi. Kemenangan ini bukan hanya soal skor, tetapi juga tentang semangat dan kekompakan tim. Nova Arianto dan anak asuhnya telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan adaptasi yang tepat, mimpi untuk meraih gelar ASEAN Cup U16 bukanlah sekadar mimpi belaka. Mereka telah menuliskan babak baru dalam sejarah Timnas U16 Indonesia, sebuah babak yang penuh harapan dan inspirasi. Teruslah mengikuti perjalanan seru Timnas U16 Indonesia dalam ASEAN Cup U16 2024, karena cerita ini belum berakhir. Setiap langkah mereka adalah bukti nyata bahwa di balik setiap tantangan, ada kesempatan untuk bersinar terang. Optimis. Dengan kecemerlangan performa Garuda Muda U16 akan lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia U16 memasuki pertandingan penentuan melawan Laos U16 dengan penuh percaya diri di Piala AFF U16 2024. Meskipun persaingan di grup A begitu sengit, Garuda Muda berhasil meraih 2 kemenangan gemilang yang membuat mereka mendominasi klasemen sementara.
Pada laga perdana, Garuda Muda menaklukkan Singapura dengan skor telak 3-0, menunjukkan performa yang memikat dari awal turnamen. Mereka melanjutkan tren positif ini dengan mengalahkan Filipina dengan skor yang sama pada pertandingan kedua mereka. Dua kemenangan ini membawa timnas Indonesia U16 ke puncak klasemen grup A dengan kokoh, mengumpulkan 6 poin dan selisih gol yang fantastis, +6. Meskipun Laos memberikan tekanan, Garuda Muda hanya perlu hasil imbang untuk memastikan tempat mereka di babak semifinal. Pelatih Nova Arianto dan pasukannya telah menunjukkan kualitasnya tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai tim yang layak untuk bersaing di tingkat regional. Dukungan dari supporter setia di Stadion Manahan diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk meraih hasil yang diharapkan. Pertandingan melawan Laos U16 dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Juni 2024, di Stadion Manahan. Masyarakat Indonesia, terutama para penggemar sepak bola muda, sangat antusias menyambut laga krusial ini, menantikan langkah timnas Indonesia U16 menuju semifinal Piala AFF U16 2024. Dengan performa yang impresif dan semangat juang yang tinggi, semoga Garuda Muda dapat mempertahankan momentum mereka dan melangkah lebih jauh dalam turnamen ini. Semua mata tertuju pada pertandingan besok untuk melihat apakah timnas Indonesia U16 bisa menyelesaikan misi mereka dengan gemilang di Piala AFF U16 2024. Timnas U16 akan sangat superior dan tak terkalahkan, begini kata pengamat sepak bola tanah air. Timnas Indonesia U16 berhasil menambah kemenangan gemilang di Piala AFF U16 2024 setelah mengalahkan Filipina dengan skor telak 3-0 di Stadion Manahan Surakarta pada Senin, 24 Juni 2024. Kemenangan ini menjadikan mereka memimpin klasemen grup A dengan poin sempurna, menyamai Laos namun unggul dalam produktivitas gol. Performa gemilang ini tidak hanya membuktikan keunggulan tim asuhan Nova Arianto, tetapi juga menunjukkan bahwa anak-anak muda Indonesia siap bersaing di tingkat regional. Namun, meski catatan clean sheet dalam dua pertandingan pertama menunjukkan pertahanan yang solid, mantan pemain Persebaya dan Deltras, Agustiar Batubara, menyoroti beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Saya melihat permainan timnas Indonesia U16 terkadang terlalu terburu-buru. Meski mereka berhasil mencetak gol, lebih banyak lagi bisa dicapai jika mereka memainkan bola dengan lebih sabar dan terorganisir, ujarnya. Kritik tersebut tidak bertujuan untuk meremehkan pencapaian tim, melainkan sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas permainan di babak-babak selanjutnya. Dengan segala potensi yang dimiliki, termasuk dalam hal teknik individu, fisik, dan mental, timnas Indonesia U16 dapat menghadapi tantangan dari Thailand dan Vietnam dengan lebih percaya diri. Pertandingan terakhir penyisihan grup melawan Laos pada Kamis, 27 Juni 2024, di Stadion Manahan, Solo, menjadi laga krusial yang akan menentukan siapa yang berhak memuncaki klasemen dan melangkah ke babak semifinal. Dukungan dari para pendukung diharapkan dapat memberikan motivasi ekstra bagi Garuda Muda untuk tampil maksimal dan mempertahankan performa impresif mereka. Sementara itu, para penggemar sepak bola tanah air diharapkan untuk terus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia U16 dalam perjalanannya di Piala AFF U16 2024. Tetap terhubung dengan bola.com untuk informasi terbaru seputar perkembangan kompetisi ini.